Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semua. Pada pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penerimaan klien atau client acceptance. Jadi kalau kita lihat pada pertemuan pertama, kita telah membahas bagaimana eh, tinjauan umum terhadap pengauditan internasional. Di antaranya kita belajar sejarah audit, tipe-tipe audit, dan juga penjelasan mengenai kantor akuntan publik. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas masalah eh, pasar audit, bagaimana audit itu bisa terjadi, ada di demand and supply. Dan yang ketiga, kita juga membahas terkait dengan etika-etika bagi para akuntan profesional dan jasa-jasa auditor yang diberikan oleh auditor. Etika itu diantaranya adalah bagaimana eh, para auditor harus menjaga independensi dan juga kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh auditor. Diantaranya adalah professional judgment dan juga professional skepticism. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana proses auditor menerima klien. Klien itu kita sebut klien itu auditi sebenarnya. Auditi itu orang yang kita periksa. Auditor, KP, kantor KP itu punya klien. Klien itu kantor atau perusahaan yang kita audit. Oke, pada slide kedua kita akan berbicara mengenai bagaimana sebenarnya tujuan dari pelaksanaan tahapan penerimaan klien audit. Jadi tujuan dilakukan prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan penerimaan klien audit itu salah satu ada dua sebenarnya dua dua tujuan penting. Di sini yang pertama adalah pemeriksaan klien untuk menentukan apakah ada alasan untuk menolak penugasan. Jadi penugasan itu memang tidak harus selalu diterima oleh auditor, penugasan dari klien. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian meyakinkan klien untuk mempekerjakan auditor penerimaan klien. Jadi auditor juga perlu yakin nih, klien, maksud saya klien perlu yakin bahwa auditor ini memang ya bisa bekerja lah di tempat tempat apa namanya, tempat perusahaan itu bergerak gitu. Jadi ada dua sebenarnya, eh, untuk kepentingan auditor juga dan untuk kepentingan klien juga. Ini. Jadi kalau untuk kepentingan auditor adalah bisa kan nih menolak atau menerima. Terus kemudian auditor untuk kepentingan auditi ya dia juga akan menerima auditor yang akan mengaudit perusahaan dia gitu. Prosedur tahapan-tahapan tersebut ada beberapa di sini. Yang pertama adalah eh, ini prosedur yang dilakukan oleh auditor ya. Memperoleh pengetahuan terkait bisnis klien. Bisnis klien itu perlu diketahui sebelum dilakukan penugasan audit. Nanti akan saya jelaskan satu-satu di slide berikutnya. Kemudian, langkah kedua adalah pemeriksaan persyaratan etika dan kompetensi teknis dari KP. Jadi, apakah etika nanti dipenuhi atau tidak? Apakah ada orang yang bisa mengaudit perusahaan ini, auditornya di KP itu atau tidak? Kemudian yang ketiga menentukan kemungkinan penggunaan tenaga profesional lainnya. Nah, ini saya akan jelaskan, auditor juga dapat menggunakan tenaga profesional lainnya. Misalkan tenaga ahli IT dan sebagainya. Kemudian komunikasi dengan auditor sebelumnya, penyusunan proposal klien, penugasan staf dan pengajuan syarat-syarat penugasan, dan yang terakhir adalah surat penugasan audit engagement letter. Engagement letter ini ya semacam kontrak lah, kontrak kerja. Oke, slide 4 kita akan melihat di sini penerimaan klien ya. Jadi kenapa sih sebenarnya perlu ada proses-proses atau langkah-langkah untuk menerima klien gitu. Yang pertama adalah ya auditor harus berhati-hati apakah klien dapat diterima. Klien yang tidak berintegritas dapat menyebabkan permasalahan serius dan merugikan. Jadi banyak KAP yang menolak menerima klien dalam industri-industri yang berisiko tinggi. Ini sudah ada pengalamannya ya, banyak KP yang dikenakan sanksi dan didenda setelah mengaudit kasus Enron, WorldCom, Parmalat ini ya. Jadi ternyata karena memang
kliennya itu bermasalah, dia tidak berintegritas, banyak juga melakukan kecurangan, akhirnya auditor sudah menerima penugasan, terpengaruh di situ, terpengaruh untuk membantu kecurangan itu dilakukan. Akhirnya laporan keuangannya tidak apa namanya, tidak diaudit secara benar, dan akhirnya terjadi konspirasi antara auditor dengan auditi, antara klien dengan kantor KP tersebut. Contohnya ya kasus Arthur Andersen, Enron akhirnya bermasalah karena auditornya juga ikut terlibat, dan akhirnya di didenda, dituntut, bahkan dituntut pidana untuk auditornya, auditor yang terlibat dalam skandal tersebut. Jadi perlu berhati-hati nih, perlu berhati-hati. Kita terima nggak? Jangan sampai auditor nanti kalau sudah menerima tanpa meneliti dulu tahapan-tahapan prosesnya itu ada masalah di situ, permasalahan serius yang melibatkan juga auditor yang bersangkutan. Oke, lanjut. Masalah apa namanya? eh, Alasan lainnya adalah bahwa pasar audit cukup kompetitif. Jadi memang pasar audit itu cukup kompetitif. Jumlah KP itu banyak sekali di satu negara ya, dan bahkan ada KP yang kemarin kita jelaskan, KP the big four, ada second tier, ada yang lebih kecil lagi. Nah, ini tergantung pasarnya juga. Di sini pasar audit cukup kompetitif, antara klien dengan auditor juga harus ada survei, bukan survei artinya apakah kita akan menerima, apakah kita akan melakukan audit di perusahaan ini. Ah, apakah juga nanti kliennya mau menerima auditor dari perusahaan KP ini, gitu. Ini juga memang harus ada bukan penelitian, eh, pekerjaan pendahuluan seperti itu ya, ya semacam survei tadi yang saya bilang. Jadi pasar audit cukup kompetitif, makanya harus juga dilakukan verifikasi. Kemudian beberapa klien besar diinginkan oleh KP untuk audit. Jadi kalau kita lihat memang KAP itu juga akan naik reputasinya kalau mereka sudah bisa melakukan audit di perusahaan-perusahaan besar. Itu ya misalkan di Indonesia Telkom. Jadi kalau salah satu KAP sudah bisa mengaudit tembus ya ke Telkom, biasanya dia reputasinya akan naik. Nah, ini KAP juga ya tadi dia tidak boleh mengiklankan diri di media massa dan sebagainya, tapi ya bisa melakukan penawaran, mengajukan proposal bahwa akan melakukan audit di perusahaan ini, ya dijelaskan alasannya, yang mereka juga bisa menginformasikan bahwa bahwa perusahaannya seperti apa gitu. Di proposal itu sebenarnya tergantung dari KAP-nya. Tapi di standar juga dijelaskan kira-kira apa sih yang akan masuk dalam proposal itu. Nanti itu ada di slide berikutnya. Nah, ini proposal ini juga apa namanya, ketika sudah setuju, ini sebelum melakukan audit, sebelum ada engagement letter, ini juga biasanya perusahaan yang diaudit, klien meminta proposal yang dibuat oleh KAP, karena di situ akan terlihat nanti berapa sebenarnya fee atau imbal jasa atau fee ya, fee audit yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik itu kepada klien. Oke. Slide 6 ini ada tahapan juga ya, tahapan penerimaan klien yang lebih rinci lagi. Tadi saya udah jelaskan poin-poin apa saja, sekarang lebih rinci kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah evaluasi latar belakang klien. Ini untuk mengetahui resiko-resiko penugasan terkait penerimaan penugasan tersebut. Itu yang tadi saya katakan bahwa tidak serta-merta mereka kantor akuntan publik itu menerima begitu saja perusahaan yang ingin diaudit. Jadi harus ditahui dulu resiko-resikonya. Tadi resikonya itu, betul nggak nih perusahaan ini apa namanya, tidak tidak punya misalkan permasalahan hukum, bagaimana karakter manajernya gitu. Jangan sampai nanti kalau sudah menerima menjadi masalah di depan. Kemudian untuk membantu auditor menentukan apakah seluruh persyaratan etika profesional terkait klien tersebut dapat dipenuhi. Contohnya ya termasuk independensi,
kompetensi dan sebagainya. Independensi di sini maksudnya apakah memang kita bisa independen melakukan audit di perusahaan tersebut. Jangan sampai nanti kita ditekan di situ. Karena itu perusahaan besar, punyanya pejabat atau orang penting, itu kita secara eh, secara apa namanya off mind yang saya jelaskan masalah independensi dan juga inappearance itu tidak bisa independen, terganggu independennya. Ini harus kita tolak kalau seperti itu. Atau juga mungkin ternyata partner kita itu masih saudara dengan yang kita periksa, itu independensi ya. Kompetensi juga, apakah auditor kita cukup. Apakah auditor kita punya kemampuan untuk mengaudit di industri tersebut? Ini. Ya. Terus slide nomor 8, ini evaluasi pendahuluan atas klien. Jadi kalau tadi kita sudah menentukan ini ya latar belakangnya, kita bisa mengevaluasi ini, evaluasi survei pendahuluan lah. Apakah ini ada dua nanti, klien baru atau yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau klien baru atau yang telah ada sebelumnya, kita dapat meninjau lokasi perusahaan, mereview laporan tahunannya, diskusi dengan manajemen dan staf klien, mengakses berita dan informasi publik lewat internet. Ini ya, jadi kita bisa melakukan ini untuk evaluasi bagaimana sih sebenarnya keadaan dari klien tersebut. Nah, untuk klien yang telah ada sebelumnya, kertas kerja pemeriksaan tahun lalu harus direview. Jadi maksud untuk klien yang telah ada sebelumnya di sini adalah penugasan kedua kali dari KAP tersebut. Jadi kita sudah ditugaskan di tahun pertama, ternyata di tahun keduanya kita akan melakukan audit kembali. Jadi kita harus melihat kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, kita harus review. Dan kita juga tetap melakukan poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya, gitu ya. Mungkin ada perubahan di apa namanya perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya kita perlu salah satunya adalah diskusi dengan manajemen. Untuk klien baru, konsultasi dengan auditor sebelumnya dan meningkatkan pencarian informasi awal. Klien baru artinya kita baru pertama kali mengaudit di perusahaan itu, tetapi sebelumnya dia telah diaudit oleh kantor KP lain. Makanya kita harus konsultasi dengan auditor sebelumnya. Kira-kira seperti apa sih kira-kira seperti apa sih keadaan dari perusahaan baru tersebut. Ini slide 9 terkait dengan sources of information for client evaluation. Ini tadi ya sebenarnya. Jadi apa saja sih sumber-sumber informasi untuk melakukan evaluasi terhadap klien. Ya diantaranya ini publicly available information. Ini contohnya adalah ya dari media massa, dari government database. Kemudian juga ada dari laporan-laporan pihak ketiga. Ya, misalkan ada dari Yahoo, bisa jadi dari Google, dari Bursa Efek dan sebagainya. Kemudian ada audit firm experience. Audit firm experience ini modelnya tadi kalau mereka sudah diaudit, kita bisa mereview kertas kerjanya. Atau kita bisa melakukan diskusi dengan lawyer dari klien tersebut. Bagaimana sebenarnya audit yang telah dilakukan. Kemudian juga ada juga dari klien financials. Ini contoh dokumennya ya. Ada juga dari banker. Bagaimana banker itu memberikan pinjaman ke perusahaan. Kemudian information dari klien. Ini contohnya adalah review klien dokumen. Kita minta notulen rapatnya, misalkan diskusi dengan staf manajemen. Contohnya adalah ya meeting ya, notulen rapat, kemudian internal audit personel yang bisa kita wawancarai. Ini. The next slide, ini slide ke-10, ini tadi ya, diskusi dengan manajemen, langkah berikutnya ya, diskusi dengan manajemen dan staff terkait tata kelola, governance, good corporate governance biasanya, internal control dan risiko. Di antaranya adalah bagaimana regulasi pemerintah yang berdampak pada klien. Misalkan kalau mereka di bidang kesehatan ya, kliennya itu produser masker misalnya. Produser masker, apakah ada regulasi pemerintah yang nanti akan mempengaruhi bisnis klien? Ya contohnya sekarang ya, regulasi pemerintah mungkin di perusahaan-perusahaan yang menjual masker, alat pelindung diri, alat kesehatan,
itu diminta untuk meningkatkan produksinya. Nah, ini kan akan berpengaruh juga pada proses bisnis klien. Ini harus diinformasikan kepada auditor. Atau juga misalkan perusahaan batu bara itu eh, terjadi kebijakan yang melarang batu bara mentah. Jadi harus di diolah dulu, baru diekspor. Nah, ini juga akan berpengaruh kan terhadap produksi, kegiatan produksinya secara signifikan. Berikutnya, kesulitan keuangan atau permasalahan akuntansi. Nah, ini juga kalau ada kesulitan keuangan tadi karena misalkan kebijakan pemerintah atau perubahan proses bisnis, ini harus dikomunikasikan dengan auditor. Kita harus diskusi, manajemen itu harus diskusi dengan auditor. Adanya pihak-pihak yang berelasi. Nah, ini biasanya pihak-pihak yang punya kepentingan atau relasi-relasi yang antar perusahaan, biasanya dalam dalam holding ya, grup. Nah, contohnya adalah mungkin Garuda ya. Garuda itu punya anak perusahaan ya, hotel-hotel yang aerowisata itu sebenarnya hotel-hotel milik Garuda. Nah, ini pihak yang berelasi nih, kita harus tahu nih nanti, jangan sampai nanti mungkin ada transfer pricing dan resiko-resiko bisnis lainnya. Yang terakhir adalah perubahan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal ya. Jadi SPI, karena auditor itu ketika melakukan pemeriksaan ya memang rely on ke SPI yang ada di perusahaan itu. Kalau SPI-nya bagus, auditornya enak, lebih sedikit pekerjaan. Tapi kalau SPI-nya jelek, itu ya kita harus kerja keras gitu. Ini juga harus didiskusikan. Next, ini major influences. Jadi pengaruh-pengaruh yang utama nih dari hubungan antara auditi dengan auditor, antara klien dengan auditor. Yang pertama adalah ya mungkin ini apa namanya, hubungan-hubungan pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh utama atas hubungan keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan antara auditi dengan auditor. Apakah audit itu akan dilanjutkan atau tidak? Maksudnya apakah tahun depan kita akan menerima penugasan lagi atau tidak? Nah, ini harus ada dilihat dari tiga perspektif ini. Yang pertama adalah apakah ada memang konflik konflik terkait dengan lingkup audit atau tipe opini dan fee-nya. Jangan sampai nanti memang sebelumnya auditor itu dengan auditi sudah ada konflik lingkup audit, artinya mungkin pembatasan ya, pembatasan prosedur audit yang bisa dilakukan auditor. Jadi mereka membatasi, Pak ini jangan periksa ini, jangan periksa ini konflik juga kan. Kemudian juga tipe opininya mereka nggak terima dikasih WTP atau fee-nya nggak deal-deal nih. Fee-nya maunya murah, tapi apa namanya, auditor itu tidak bisa ketika melakukan breakdown ke detail harganya, karena itu kan sudah dipertimbangkan kan, mengaudit ini butuh berapa orang, berapa jam. Nah, ini ya bisa jadi terjadi konflik. Yang kedua adalah apakah ada litigation ya, pending litigation antara auditor dengan klien. Pending litigation adalah ya mungkin ada konflik hukum, tuntutan hukum ya di sini. Ada konflik-konflik yang berimpact pada masalah hukum ya, masalah hukum mungkin nanti ada tuntutan itu dari auditor. Yang ketiga ada yang serious doubts, ini keraguan atas integritas dari manajemen. Ya manajemen tadi itu bisnisnya nggak fair, mereka melakukan kecurangan, korupsi, kolusi dengan pemerintah dan sebagainya. Ini kalau ada hal-hal yang seperti ini dapat apa namanya, membahayakan, bukan membahayakan ya, iya, mengancam hubungan antara auditi dengan auditor. Gitu ya. Slide 12, kemudian setelah tadi ya ada evaluasi tentang eh, bisnis proses dari klien, kita melakukan evaluasi apakah kita mampu memenuhi persyaratan etika dan kompetensi tertentu. Ya, persyaratan etika itu imbal jasa setelah laporan audit merupakan ancaman kepentingan. Maksudnya audit itu tidak boleh fee-nya harus di depan, udah ditentukan segini, tidak boleh kontingensi, artinya auditi mungkin akan mengatakan bahwa saya membayar Bapak nanti kalau opini udah keluar ya, gitu.
tergantung seberapa banyak temuan. Kalau temuannya sedikit, opininya audit bayarannya gede. Kalau temuannya banyak, ya dengan terpaksa saya kurangi fee-nya. Itu nggak boleh. Jadi ditentukan di depan dan harus dibayar sudah terlunas itu sebelum penugasan audit berakhir, sebelum adanya laporan audit. Ya itu tadi supaya etika tetap terjaga, independensinya tetap terjaga, tidak bisa diancam, tidak bisa diintimidasi. Yang kedua, litigasi. Ya, tadi ya, litigasi yang tertunda atau kecurangan, ada konflik dengan auditi, dan independensi. Ya, ini harus dilihat dari awal nih. Kita layak nggak mengaudit perusahaan ini? Jangan sampai nanti independensi kita terganggu. Mungkin ada yang tadi saya katakan, independensi secara family. Jadi, yang kita periksa itu mungkin masih saudara dekat dengan kita. Itu akan merusak independensi. Yang ketiga, kompetensi tertentu. Jadi kita punya nggak nih, kita lihat sebelum menerima penugasan itu apakah auditor kita ada berapa, kemampuan untuk menyelesaikan penugasan itu cukup nggak. Jangan sampai nanti kita menerima klien besar tapi auditor kita nggak cukup. Nah, juga biasanya mereka ada spesifikasi tertentu yang mengharuskan kita harus paham di industri-industri tertentu, misalkan ya pertambangan. Jadi auditor yang punya pengalaman pelatihan ketika mengaudit terkait dengan skill mengaudit di industri-industri itu. Nah, ini kan berbeda ya, satu industri dengan industri lainnya berbeda. Yang keempat, rotasi partner. Jadi sekali dalam 7 tahun atau menurut Sarbanes-Oxley Act itu di Amerika itu 5 tahun sekali partner harus berrotasi. Jadi dia di KP ini, kemudian nanti di KP yang lain. Itu karena apa ya? Supaya tidak terlalu lama di situ yang bisa mengakibatkan tadi independensi ter, terancam. Jadi kalau orang yang sudah berkali-kali mengaudit suatu perusahaan itu biasanya akan terjadi ikatan lah ya, ikatan batin, ikatan emosi dan sebagainya. Jadi akan mempengaruhi nanti tindakan mereka. Mereka nggak begitu independen lagi karena sudah kenal gitu. Dan yang terakhir adalah penggunaan para profesional lainnya dalam audit. Jadi audit itu memang kadang ya memerlukan expert. Nah, contohnya kalau kita melakukan audit IT. Nah, auditor ini kan rata-rata memang dari akuntansi ya, accounting, periksa jurnal, periksa transaksi, tapi ada hal-hal terkait dengan IT. Nah, kita bisa menggunakan jasa expert IT, ahli IT, karena kita sulit untuk tahu itu. Itu diperbolehkan. Jadi auditor menggunakan jasa profesional lainnya. Nanti akan saya jelaskan. Ahli perpajakan, aktuaris, ahli lingkungan. Jadi aktuaris menilai bangunan ini gimana sih? Ya, ini aktuaris yang tahu. Gitu. Pekerjaan tenaga ahli ya ini ya tadi kita boleh menyewa gitu ya, menggunakan tenaga ahli ya, profesional lain. Jadi kalau ISA 620 ini ISA ini standar audit internasional, international standard audit ya. International Standard on Auditing, ISA singkatannya. Ini di ISA 620 mendefinisikan tenaga ahli tadi yang kita manfaatkan jasanya adalah sebagai individu yang memiliki keahlian di bidang selain akuntansi dan audit. Nah, yang bekerja di bidang yang digunakan oleh auditor untuk membantu auditor dalam upaya memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai. Jadi ahli IT tadi, aktuaris, ahli perpajakan, ahli lingkungan ini, mereka sebenarnya bukan auditor, karena auditor itu orang yang ilmu dasarnya memang akuntansi. Nah, jadi tenaga ahli itu orang yang di luar keahlian di bidang akuntansi dan audit gitu. Ya, jadi memang sebagian besar bahkan ya auditor itu memang di KP itu ya lulusan-lulusan akuntansi kalian ini ya. Kalian kan sudah belajar audit ya. Kalau audit memang tidak ada fakultasnya sendiri, itu bagian dari akuntansi. Nah, ini. Jadi orang yang selain punya ilmu di bidang akuntansi dan audit, yang bekerja nih di bidang yang digunakan auditor untuk membantu auditor sebenarnya dalam rangka memperoleh kecukupan bukti yang memadai. Nah, auditor mau pengen periksa IT-nya. Kalau kemarin ada tugas, auditor itu mau meriksa tarif ya, layanan tarif, apakah ada
illegal activities. Nah, ini kita mau melihat, kita kan nggak tahu nih ya, kita bukan ahli IT. Dia bisa menyewa nih, menyewa tenaga ahli untuk melakukan tugasnya. Itu membantu auditor meyakinkan, karena tadi audit itu dalam rangka apa namanya menghasilkan opini. Kalian sudah jelas ya kemarin definisi penugasan assurance. Jadi ada laporannya. Laporannya salah satunya adalah ada laporan dan ada evaluasi bukti. Bukti yang cukup. Ya, kita kalau kita nggak paham di bidang itu, kita nggak bisa mengatakan ini cukup meyakinkan nggak buktinya. Makanya harus menggunakan orang ahli di situ, tenaga ahli. Gitu ya. Ini next slide. Ini kalau kita memang ternyata menggunakan tenaga ahli, ini harus disepakati nih. Dan jangan yang kaleng-kaleng. Jadi kalau kita menggunakan tenaga ahli, ya salah satunya adalah kita menentukan nih kompetensi mereka. Mereka itu punya professional certification. Ya, kalau ada ahli, mereka ada certified. Aktuaris juga mereka certified. Sudah lulus. Mereka kan punya professional eh, karir path juga ya. Jadi kalau aktuaris itu mungkin ada level-levelnya nanti dibuktikan dengan sertifikasi profesional mereka. Kapabilitas tenaga ahli tersebut, objektivitas. Jadi objektivitas jangan sampai kita menyewa tenaga ahli itu orang yang saudaranya yang kita periksa. Ini kan jadi akhirnya ada ancaman kepentingan pribadi, kedekatan dengan orang tersebut sehingga menjadi subjektif nanti keputusan atau kerjaan mereka menjadi subjektif. Kita jadi terpengaruh juga gitu. Kerjaan kita terpengaruh. Auditor juga harus setuju dengan tenaga ahli. Bagaimana harus disetujui dulu di depan agreement sifat, ruang lingkup dan tujuan pekerjaan tenaga ahli. Kita batasi ini kamu periksa ini aja. Saya pengen tahu, nanti laporannya ke saya gitu ya. Kemudian ada peran dan tanggung jawab auditor dan TA harus dipisahkan. Sifat dan waktu, luasnya cakupan komunikasi dan persyaratan kerahasiaan. Karena audit ini kan banyak dokumen-dokumen rahasia. Kita harus membuat perjanjian bahwa ya tenaga ahli itu tidak boleh membocorkan apa yang menjadi pekerjaan dia. Kemudian setelah itu, setelah mereview apakah ada tenaga ahli yang kita perlukan, baru kita akan melakukan proposal di sini ya, slide 15. Proposal audit untuk melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada. Jadi ada dua, hubungan klien yang telah ada dengan proposal yang klien yang baru. Jadi hubungannya klien yang ada adalah mungkin di audit di tahun kedua, sebelumnya kita telah mengaudit di perusahaan itu. Jadi kita ada 4 di sini ya, proposal. Klien lama pun kita harus memberikan proposal, karena yaitu semacam penawaran lah ya, penawaran audit kita. Review bagaimana audit dapat menambah nilai untuk perusahaan. Jadi kita harus menjelaskan bahwa tahun lalu kita udah meriksa ini, sekarang ada nilai tambahnya. Misalkan kita mau nilai tambah itu ya, contohnya adalah bagaimana informasi itu dapat lebih bermanfaat bagi komite audit, gitu ya. Yang kedua adalah rencana pengembangan lebih lanjut dari nilai tambah. Apa yang harus dilakukan nih dengan nilai tambah tersebut. Yang ketiga, deskripsi dari tim audit dan perubahan dalam tim audit tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya auditnya dilakukan oleh personelnya seperti ini. Nah, tahun sekarang ada perubahan nih, ada rotasi dan sebagainya, itu harus kita jelaskan di proposal tersebut. Dan proposal fee, imbal jasa yang lebih rinci. Jadi harus dijelaskan. Itu yang tadi saya katakan, pentingnya proposal adalah nanti bagaimana sih, yang paling penting sebenarnya ini isi proposal ini, rincian biaya-biaya dan total biaya yang kita tawarkan kepada klien tersebut. Lebih rinci nih, biasanya di breakdown apa saja biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka melakukan audit di perusahaan tersebut. Dan kalau proposal klien baru ini artinya sudah diperiksa oleh auditor yang berbeda gitu. Nanti tahun ini kita baru sekali nih meriksa di sini. Ini ya apa yang harus ada, biasanya di sini ada ringkasan rencana bisnis, ekspektasi audit, kekuatan KAP yang kita miliki, berapa personel kita, tim auditnya, pendekatan audit atau audit approach itu kira-kira dalam melakukan melakukan audit kita menggunakan teknik metodologi apa saja. Internal control client, kebutuhan transisi dari auditor lama ke auditor baru,
pemantauan setelah jasa dilakukan, dan fee details. Jelas ya ini ya, fee details itu ya tadi tetap harus ada. Kita menawarkan harga. Harga ini di breakdown dari apa saja sih? Ya paling banyak sebenarnya man hours ya. Man hours artinya auditor melakukan pekerjaan berapa jam. Nah, ada lemburnya enggak dan sebagainya. Ini yang paling banyak menentukan biaya audit di sini. Imbal jasa atau professional fee ini harus fair. Jadi fair itu yang mencerminkan skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk penugasan jasa yang audit yang dikerjakan. Jadi memang kalau expert atau auditor yang lebih senior itu nanti man hours-nya lebih tinggi, tarifnya itu harus kita jelaskan tarifnya. Misalkan partner berapa lama dia melakukan audit di perusahaan ini, jamnya dikali tarifnya, inilah total biaya yang harus dikeluarkan untuk partner gitu. Kemudian manajer, ini ya, jadi pengetahuan dan ini sangat sangat menentukan. Jadi makin tinggi pengetahuannya, makin experience itu justru itu akan menentukan tarif tarif ya, cost dari audit itu sendiri. Tingkat pelatihan dan pengalaman yang dilakukan ini sama ya. Kalau semakin senior, semakin tinggi tingkatannya ya pelatihannya makin banyak, pengalamannya juga makin banyak. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit. Nah, ini harus jelas nih ya. Harus jelas. Misalkan 3 bulan, sehari berapa jam. Ini di proposal tadi harus diungkapkan secara detail. Tingkat tanggung jawab pelaksanaan penugasan. Ini juga ya tadi. Mungkin kalau untuk level junior auditor, anggota tim itu hanya melakukan prosedur audit, eksekusi, di tingkat atas supervisi, dan sampai ke partner apa nanti, tanggung jawab laporan misalkan. Tidak boleh ada fee contingency. Nah, ini fee contingency juga tadi yang saya katakan, audit itu harus exact di depan mau dibayar berapa. Tidak boleh nanti nunggu, tergantung nanti laporannya. Kalau laporannya bagus, saya kasih bagus. Kalau laporannya jelek, ya auditnya segini aja lah fee-nya. Itu nggak boleh ya. Dan itu harus dibayarkan ketika lunas ya, sebelum laporan audit itu terbit. Itu mencegah terjadinya ancaman terhadap independensi. Surat penugasan, dan yang terakhir ya, kalau proposal udah, ya ada nanti surat penugasan ini yang terakhir. Surat penugasan atau engagement letter adalah perjanjian antara kantor akuntan publik dengan klien untuk melakukan audit dan jasa-jasa terkait. Jadi perjanjian kontrak kerja lah, engagement. Engagement ini bukan tunangan ya, to engage gitu ya. Engagement ini ya sebenarnya perjanjian lah, perjanjian kontrak kerja ya. Isi surat penugasan audit ini kalau di standar minimal ya harus ada di situ tujuan melakukan auditnya, lingkupnya apa saja, yang mau diaudit, kemudian tanggung jawab auditor apa saja, tanggung jawab manajemen apa saja, kerangka pelaporan yang berlaku, ya di pelaporannya nanti menggunakan standar ISA misalkan. Ini harus dijelaskan. Dan rujukan pada bentuk isi dan isi yang diharapkan atas setiap laporan yang diterbitkan oleh auditor. Ini juga merujuk pada standar-standar. Misalkan nanti laporannya wajah tanpa pengecualian. Kenapa dapat wajah tanpa pengecualian? Itu ada standar-standarnya. Dalam hal ini dia dapat. Kemudian wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Ini ada di standar-standar. Jadi ada rujukannya gitu ya, isi laporan tersebut. Gitu. Jadi tidak sembarangan saya menerbitkan disclaimer, tidak wajar, tidak memberikan pendapat. Kenapa? Ya karena ada alasan-alasannya itu harus ada rujukan-rujukannya supaya tidak ada dispute. Oke, udah slide 19 ini ya terakhir. Terima kasih kepada mahasiswa semua. Semoga dapat bermanfaat dan membantu dalam menjawab kuis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.